Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat isya, taraweh dan witir secara berjamaah. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu jamaah Masjid Sholihin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mungkin hanya singkat karena ini hanya kultum. Kultum itu kalau secara bahasa artinya kuliah 7 menit. Kalau lebih dari 7 menit berarti sudah bukan kultum, tapi bisa kulas. Kultum 11 menit dan lebih. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan nasihat khususnya bagi diri saya sendiri dan untuk seluruh jamaah di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu mensyukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang bisa kita maksimalkan dalam beribadah. Oleh karena itu, kita meski meningkatkan segala ibadah dan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Saya mengutip dari ceramah guru kita yaitu Ustadz Hidayat. Ada 3 amalan pokok yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yang apabila kita melaksanakan 3 amalan ini, insya Allah nanti setelah bulan Ramadan kita akan mendapatkan kemenangan yang hakiki. Amalan apakah itu? Yang pertama adalah meningkatkan atau memperbanyak sholat. Sholat Bapak Ibu, sholat itu Rasulullah menjelaskan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Sebagus apapun suatu bangunan, apabila tiangnya tidak ada atau tiangnya tidak kuat, maka bangunan itu akan roboh. Sama sebanyak apapun amalan kita selain sholat misalkan seperti itu, tapi kita tidak sholat atau meninggalkan sholat, maka amalan kita itu akan sia-sia. Sholat itu diibaratkan juga seperti kunci Bapak Ibu. Kita menyimpan uang di dalam brankas, uangnya triliunan, kita masukkan ke dalam brankas, kemudian kita kunci, kuncinya tersebut, kemudian kita lupa menaruh atau kita tidak punya kuncinya. Percuma, kita akan tidak bisa mengambil uang-uang yang kita miliki. Yang uang-uang itu kita ibaratkan adalah amalan-amalan kita. Kita sedekah, kita berzikir, kita melakukan amalan-amalan lain yang sangat luar biasa, tapi kita tidak sholat. Ibaratnya kita tidak bisa mengambil amalan itu karena kunci dari amalan kita tersebut adalah sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini saya mengajak seluruh jamaah untuk memperbanyak sholat, terutama sholat fardu 17 rakaat dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Untuk laki-laki diwajibkan untuk berjamaah di masjid. Bagi yang belum berjamaah, mari mumpung ini baru akan pertengahan Ramadan, kita maksimalkan terus sholat jamaah di masjid. Kita konsistenkan terus hingga akhir Ramadan, dan nanti seterusnya setelah Ramadan kita akan terbiasa untuk sholat berjamaah.
Kemudian kita perbanyak sholat sunnah. Seperti ini tadi kita sudah melaksanakan sholat taraweh dan witir. Kemudian kita bisa menambah sholat rawatib, sholat duha, dan sholat-sholat lain yang bisa kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Insya Allah itu nanti akan bermanfaat bagi kita semuanya. Terus yang kedua, amalan apa itu? Amalan yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kita tahu Bapak Ibu, begitu luar biasanya manfaat atau kita dalam membaca Al-Quran itu sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Selain Rasulullah menyebutkan bahwa satu huruf itu satu kebaikan, bagaimana apabila kita membaca banyak sekali huruf-huruf dan ayat, itu akan membawa kebaikan kepada kita. Mungkin sebelum Ramadan kita belum bisa khatam. Di bulan Ramadan ini mari Bapak Ibu saya mengajak diusahakan kita bisa khatam. Kalau dalam 30 hari di bulan Ramadan ini, di dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Berarti kalau kita ingin khatam, satu harinya 1 juz. Ya, kita bisa menyicilnya setiap mau sholat, setelah baca sholat fardu, kita cicil seperti itu hingga nanti satu hari bisa dapat 1 juz. Dan nanti kalau kita rutinkan seperti itu 30 hari kita bisa khatam insya Allah. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Sedekah di bulan Ramadan ini Masya Allah pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Sedekah di bulan Ramadan ini pahalanya bahkan dilipat gandakan. Bahkan apabila kita memberikan sedekah makanan kepada orang-orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala kita sendiri. Jadi saya mengajak Bapak Ibu monggo mungkin yang sebelum Ramadan kalau mengisi infak 1.000 ya, kalau Ramadan ya ditingkatkan ya jadi 1.500 ya gitu. Jadi kalau bisa Ramadan ini diperbanyak itu ya sedekahnya, tapi jangan seperti yang sedang viral ini, sedekah nolkan semua hartanya, nanti akan dapat 10 kali lipat. Sedekah 100.000 dapat 100 juta. Nah itu kurang benar Bapak Ibu. Kita sedekah itu harus berniat hanya karena Allah, bukan sedekah untuk mendapatkan ganti yang lebih banyak atau 10 kali lipat seperti itu, yang seperti yang salah satu tokoh yang sedang viral ini. Jadi monggo banyak momen-momen atau kesempatan kita bisa bersedekah. Seperti insya Allah mungkin Masjid Sholihin nanti akan mengadakan buka bersama yang akan dilaksanakan insya Allah. Kemarin rapat intern akan dilaksanakan tanggal 24 April. Nah itu hari Minggu. Monggo ini masih ada waktu sampai sebelum persiapan untuk kegiatan tersebut, Bapak Ibu bisa bersedekah, ikut urun. Berarti kita nanti insya Allah akan sama-sama mendapatkan pahala sedekah itu. Bayangkan apabila kita memberikan makan seluruh jamaah yang sedang berbuka, kita mendapatkan pahala berpuasa dari berapa orang jamaah ini Bapak, banyak sekali, Masya Allah. Jadi bulan Ramadan ini sungguh luar biasa, mari kita manfaatkan. Belum tentu Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menjamin kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Oleh karena itu mari kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini, kita anggap seperti Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi kita akan maksimal dalam beribadah. Itu Bapak Ibu mungkin 3 amalan pokok yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Insya Allah apabila kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan kemenangan yang hakiki setelah kita mengakhiri bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah memperbanyak sholat, yang kedua memperbanyak membaca Al-Quran, dan yang terakhir adalah
memperbanyak sedekah. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.